Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita coba update lagi ya, yaitu soal bocoran guru P3K biologi. Nah, buat teman-teman yang request kemarin di kolom komentar, langsung kami buatin untuk fokus guru biologi dalam seleksi P3K ini. Dan ini kami dapat bocorannya, nanti kami akan bagi file aslinya teman-teman, ada di deskripsi video. Tapi nanti ketika ada manfaatnya silahkan di subscribe, share, dan jangan lupa komentarnya untuk kami masukkan di grup P3K khusus guru biologi. Dan nanti kami akan berbagi informasi terupdate tentunya teman-teman ya, di tahun 2021 ini pada bulan Januari ada informasi yang kami akan bagikan, nanti kami selipkan di tengah-tengah menit di tengah-tengah video ini, sehingga jangan sampai skip videonya, karena kami akan terus memberikan informasi yang terbaru dan teraktual resmi dari baik dari Dirjen Kemendikbud, dari Kemenak, dari Kemendikbud, Pan-RB, PKK, dan sekaligus dari Kemenku juga. Oke, ini dia, kita fokus saja pembahasan soal P3K 2021 guru biologi sesuai dengan teman-teman yang sudah request di kolom komentar. Ini dia requestnya teman-teman ya. Oke, yaps, kalau sudah begitu langsung aja kita coba cek dan kita bahas soal nomor 1 dulu. Guru meminta siswa untuk mengambil salah satu contoh alat bantu yang terdapat di dalam lemari alat. Alat bantu yang diambil siswa dikatakan benar jika siswa tersebut mengambil, ini tanda tanya teman-teman ya. Nah, dia akan dikatakan benar mengambil sebuah alat itu jika dia mengambil alat namanya A. Mikrosop, B. Termometer, C. Tabung reaksi, D. Meteran, E. pH meter. Oke teman-teman, silakan. Yang mana nih teman-teman guru biologi? Saya yakin sudah tahu jawabannya, karena ini memang kita alami ketika dalam proses pembelajaran, mau di dalam kelas maupun di dalam ruang praktik. Apakah kita mengambil termometer itu yang benar ketika siswa kita suruh untuk mengambilnya? Oke, yang mana paling tepat jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kami tunggu di dalam hati Anda atau pada kolom komentar juga boleh. Yaps. Tanpa banyak omong, kita cek dan lihat aja. Jawabannya adalah yang paling tepat, yaitu C. Kenapa C? Karena di sini jelaskan bahwa jadi ketika teman-teman atau seorang guru kita meminta siswa mengambil sebuah alat, itu kita akan menilainya benar ketika dia mengambil yang namanya tabung reaksi. Karena alat bantu yang mempunyai lebih dari satu kegunaan dan memiliki fungsi tertentu, yaitu tabung reaksi teman-teman ya. Jadi siswa itu, iya kita katakan dia sudah paham dengan apa yang kita maksud, benar pekerjaannya ketika dia mengambil tabung reaksi. Kalau Microsoft misalkan, itu sih biasa aja teman-teman ya. Yang Microsoft, termometer, pH meter ini kan tidak perlu ada apa istilahnya, tidak perlu ada suatu teknik, jadi bisa saja kita menyuruh siswa yang siapa saja. Tapi kalau yang tabung reaksi ini tentu kita harus menyuruh siswa yang memang sudah berpengalaman gitu, artinya sudah paham dengan tabung reaksi itu seperti apa. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman ya jawabannya ya. Oke, kalau begitu, kalau sudah paham, kalau sudah deal, kita next lanjut ke soal nomor 2 teman-teman ya. Oke, kita bacakan soal nomor 2. Teknologi informasi dan komunikasi yang paling sesuai untuk mengajarkan proses yang terjadi dalam tubuh organisme adalah A. PowerPoint slide animasi, B. Diagram air, C. Tape recorder, D. Bagan 2 dimensi, E. Modul blended learning, dan yang mana jawabannya teman-teman ya? Apakah ketika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi paling sesuai kita mengajar proses terjadi dalam tubuh organisme? Ini biasa guru-guru biologi biasa mempelajari dan mengajarkan organisme tubuh ya. Tubuh organisme itu seperti apa? Mana nih proses pengajaran yang lebih efektif dengan menggabungkan teknologi dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki? Apakah kita menggunakan diagram alir maksudnya, tape recorder, bagan 2 dimensi, model blended learning, atau PowerPoint?
Oke, silakan dijawab dalam hati Anda atau pada kolom komentar boleh di nomor 2 ini. Yaps, kalau sudah, kita lihat dan cek saja. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Ya, yaitu PowerPoint slide animasi. Kenapa A? Karena di sini sudah jelas teman-teman ya. Di zaman teknologi ini tentu kita harus menggunakan yang namanya PowerPoint. Apalagi ketika kita sebagai seorang guru yang mempelajari organisme, kita harus membutuhkan PowerPoint dan selit-selit animasi. Ada animasi yang kita gunakan, kita cari di internet, kemudian itu kita bikin slide sehingga tampilannya menarik. Selain dia menarik, itu juga membuat para peserta didik itu betah dan menyenangkan dalam menikmati proses apa yang kita ajarkan di ruang atau di dalam kelas tersebut, teman-teman ya. Jadi ini merupakan salah satu yang paling tepat jawabannya dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang kita gunakan untuk pelajaran biologi saja. Tapi sebenarnya bukan hanya pelajaran biologi saja teman-teman ya, tapi bisa juga di pelajaran kimia, di pelajaran sosiologi, pelajaran bahasa Inggris, dan pelajaran yang lainnya. Karena PowerPoint slide animasi ini sangat kita butuhkan apalagi ketika menggunakan pembelajaran daring. Ya, ada istilah namanya PPT teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang belum dapatkan RPP bisa juga pesan di kami teman-teman ya. Sudah kami memiliki semua jenis RPP yang kami miliki, itu baik itu daring, baik luring, semuanya sudah ada, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMK, MA, itu sudah kami lengkap memiliki. Jadi itu harganya sangat ekonomis teman-teman ya. Tinggal teman-teman klik di link deskripsi di bawah untuk pesan RPP, langsung kami kirimkan. Caranya filenya kami kirimkan dulu baru bayar ya. Itu kalau teman-teman butuh RPP, tapi kalau tidak butuh tidak apa-apa teman-teman ya. Yaps. Kita di sini kita lanjut ke berbagi informasi teman-teman ya. Oke, kita bagi informasi. Yang pertama informasinya yaitu bahwa untuk pendaftaran P3K itu diundurkan teman-teman ya. Diundurkan sekitar di minggu kedua bulan Januari. Dari mana Mas dapat informasi ini? Saya mendapatkannya dari teman-teman GTK di Dirjen Kemendikbud. Alasannya kenapa diundurkan? Karena teman-teman yang dari DPR Komisi 10 ya, itu meminta mendapatkan formasi bagi guru PAI. Sehingga itu belum menunggu jawaban, dan sambil menunggu jawaban itu pendaftarannya ditunggu atau dipending teman-teman ya. Dan insya Allah ini kabarnya baik banget buat guru-guru PAI yang mengajar guru PAI atau pendidikan agama Islam, itu akan mendapatkan formasi kuota di seleksi P3K tahun 2021 yang jumlahnya 1 juta formasi atau 1 juta peluang ini teman-teman ya. Oke, selamat. Buat teman-teman yang masih belum percaya, silahkan cek di deskripsi video atau lihat di video sebelumnya sudah kami buatkan. Itu nyata jelas disampaikan sama Komisi 10 pada DPR bahwa ini loh yang menyebabkan situs pendaftaran P3K masih error, masih belum normal teman-teman. Begitu juga ketika teman-teman mau daftar atau mau buka info GTK, mau ngecek akunnya itu sedang error karena lagi perbaikan, lagi persiapan untuk mengoptimalkan pendaftaran P3K ini. Jadi sabar saja, nanti kami akan update di sini. Insya Allah pertama kami update untuk cara daftar P3K di sini teman-teman ya. Sehingga itu jangan sampai ada ketinggalan ya. Silahkan buat Anda yang ingin mendapatkan informasi teraktual, terupdate, dan tentunya terdepan, silahkan di like dulu video ini. Kemudian jangan lupa subscribe. Setelah subscribe, komen juga teman-teman ya, untuk mendapatkan file aslinya dari guru biologi ini, dan kami masukkan di grup-grup Telegram dan grup WhatsApp. Lalu silahkan share video ini ke teman-teman yang Anda sayangi ya, karena saya yakin ketika ini bermanfaat bagi banyak orang, Anda juga akan mendapatkan pahalanya. Karena saya yakin bahwa orang yang paling baik di dunia adalah orang yang banyak manfaatnya bagi banyak orang. Oke, kira-kira seperti itu ya, itu informasinya. Nanti kita akan bagi lagi informasi kedua penting teman-teman ya, setelah kita selesaikan yang soal P3K guru biologi ini. Oke, kita coba lanjut dan next ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Rumusan tujuan sebagai berikut. Siswa tampil membuat rangkuman 5 manfaat dan 5 kerugian bioteknologi modern. Rumusan tujuan tersebut paling sesuai dinilai melalui A. Tes kinerja penilaian proses, B. Tes kinerja penilaian hasil, C. Tes tertulis, D. Portfolio, E. Tugas proyek. Oke, silakan teman-teman ya. Yang mana yang paling sesuai untuk
paling tepat dalam sesuai penilaian, yang mana rangkuman 5 manfaat dan 5 kerugian bioteknologi modern. Di sini kita garis bawahi adalah bioteknologi modern, manfaat dan kerugiannya. Oke, silakan A, B, C, D, atau E. Oke, kita lihat dan cek saja. Jawabannya yang tepat adalah yaitu B, teman-teman ya. Kenapa B? Karena di sini jelas sekali. Di sini B tulisannya, saya lupa tulis ya. Yang benar adalah B. Karena penilaian bukan pada proses tapi pada hasil. Bagaimana seorang siswa itu membuktikan bahwa dia berhasil melakukan rumusan-rumusan serta rangkuman dari manfaat bioteknologi modern itu. Ini yang paling tepat kita melakukan sesuai penilaian rumusan tujuan itu, teman-teman ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa siswa itu bisa terhadap menyampaikan rangkuman 5 dan manfaat dan 5 kerugian bioteknologi. Jelas ya. Kalau tes tertulis itu masih biasa, teman-teman ya, belum tepat ya. Itu kita tidak bisa mengetahui apakah dia bisa menciptakan yang C6 atau create. Portfolio juga begitu, tugas project juga begitu. Ya, kalau kita karena di sini disinggung adalah penilaian, teman-teman ya, penilaian yang paling tepat, yaitu penilaian kinerja, tes kinerja penilaian hasil, sehingga itu lebih menuju ke hasil kerja siswa itu. Jelas ya? Oke. Kalau belum jelas bisa di kolom komentar, atau bisa nih ambil aja linknya di deskripsi video, bisa dipelajari sama teman-teman ya. Karena di sini saya bahas 4-5 soal saja. Karena kalau saya bahas semuanya itu agak panjang, menghabiskan banyak kuota teman-teman, habisin banyak waktu aja. Lebih baik ambil aja filenya, di print dan dipelajari seperti itu, teman-teman ya. Kita saling membantu. Anda bantu saya dengan share video ini, like dan subscribe, dan saya bantu teman-teman dengan cara kirimkan filenya itu secara gratis. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Sekelompok siswa melakukan percobaan untuk menguji pengaruh warna cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan kecambah kacang hijau. Mereka memilih lampu yang dibungkus dengan kertas warna merah, hijau, dan kuning. Variabel manipulasi pada penelitian ini adalah, ingat ya, yang ditanya adalah variabel. A. Ada tidaknya lampu. B. Warna cahaya lampu. C. Jenis kecambah. D. Umur kecambah. Dan E. Lampu. Ya, ini variabelnya teman-teman ya. Hati-hati, silakan. Yang mana jawabannya yang paling tepat untuk Anda? Apakah A, B, C, atau D? Kami tunggu detik dari sekarang. Yaps, kalau sudah kita lihat dan cek, jawabannya yang paling tepat adalah yaitu B. Warna cahaya lampu. Kenapa jawabannya B, teman-teman? Karena saya yakin teman-teman biologi sudah paham ya, yang namanya kita menggunakan kayak warna atau lampu ya, memilih lampu yang dibungkus dengan kertas, bisa kita menggunakan warna hijau, warna kuning. Jadi variabel manipulasinya itu ada pada penelitian warna cahaya lampu itu. Kalau misalkan warna cahaya lampu itu hijau misalkan, itu akan berefek terhadap kecambah kacang hijau. Kalau misalkan warnanya kuning atau merah, itu juga akan mempengaruhi warna kecambah. Karena warna itu mempengaruhi pertumbuhan kecambah sebuah tanaman, teman-teman ya. Bedain aja, silahkan teman-teman masukin nih 2 pohon nih, taruh di warna gelap sama taruh di warna terang. Pasti pertumbuhan kecambahnya berbeda. Kira-kira seperti itu, teman-teman ya. Oke. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa jawaban 4 adalah yaitu B. Oke, itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 15 ya. Ini merupakan soal terakhir, yang mana teman-teman nanti saya akan berbagi informasi setelah kita bahas soal terakhir ini atau soal nomor 5 ini ya. Dan silakan Anda menjawabnya pada kolom komentar biar teman-teman keseriusannya itu lebih bagus, dan saya doakan semoga yang menjawab pada kolom komentar, semoga yang like, subscribe juga, semoga saya doakan lulus, semoga berhasil, rezekinya murah, kemudian apa yang diinginkan terwujud pada tahun 2021 ini, dan semoga kita tentunya sehat walafiat dan hidup kita berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Yap, langsung saja kita bacakan.
Lumut memiliki siklus hidup yang menunjukkan adanya pergiliran keturunan atau biasa disebut dengan metagenesis. Generasi gametopit pada lumut adalah, ini generasi ya. Oke, kita bacakan. A. Potolium, B. Potanema, C. Tumbuh lumutnya sendiri, D. Proteca, E. Properasi. Ya, silahkan teman-teman, yang mana jawabannya? Silahkan dijawab pada kolom komentar ya, untuk soal nomor 5 ini. Kami tunggu, dan jangan lupa sertakan nomor WhatsApp Anda untuk kami kirimkan di grup-grup Telegram dan kami masukkan di grup-grup WhatsApp. Oke, seperti janji saya pada awal video, saya tunjukkan filenya teman-teman. Silahkan di-download di deskripsi video, itu bisa teman-teman pelajari ya. Oke, silahkan yang nomor 5 dulu dijawab pada kolom komentar. Oke teman-teman, ini dia filenya, silahkan diambil di deskripsi video. Ini merupakan soal latihan P3K khusus biologi. Khusus guru biologi teman-teman ya, silahkan diambil di deskripsi video. Ini ada kemampuan pedagogiknya, ada fokus kemampuan teknisnya, itu silahkan diambil di deskripsi ini teman-teman ya. Dan kami minta kepada teman-teman, ketika ada manfaatnya ini sedikit saja, silahkan di kolom komentar ya, tinggalkan nomor WhatsApp Anda, dan jangan lupa like dan subscribe video ini agar kami terus bersemangat untuk berbagi informasi-informasi yang berkaitan tentang P3K Guru. Dan silakan buat teman-teman yang ingin request mau kami bahas guru mata pelajaran apa, silahkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada filenya sudah kami siapkan, itu nanti kami langsung buatkan videonya. Yap, kira-kira seperti itu. Semoga sekali lagi bisa membantu Anda. Thank you, syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.